Ucapan juga banyak terima kasih kepada ibu yang mau menyempatkan diri dalam kegiatan hadir pada kegiatan pada hari ini. Sebelum kita memulai workshop budaya positif, kita mulai dulu dengan ice breaking ya ibu ya. Oke, silakan nonton video berikut ini. Ibu, kita akan melakukan ice breaking dulu dan kita semangat dalam menjalankan workshop pada hari ini. Silakan ibu perhatikan ya dan ikuti gerakan yang ada pada video. يوجعني علمت ظاهرها فيه فبدأت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مراحل لا نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا في قلبك لا يهانا نرضي الناس بما نرضى لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى أتقبلكم الناس لست أقلدكم إلا بما يرضيني كي يرضيني سأكون غدا مثلي تماما هذا فقناعتي تكفيني ذاك يقيني لا نزداد جمالا كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في قلبك لا يهانا نرضي الناس بما نرضى لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى Ibu, kita akan lanjutkan ya workshop pada hari ini, yaitu mempraktekkan tentang cobalah buka. Nanti akan diminta 2 orang ke depan untuk mau mempraktekkan yang diinstruksikan seperti pada slide ini. Siapa bapak ibu, siapa ibu yang mau ke depan? Miss Dede, silakan. Saudara, silakan saudara.
Oke. Nah, udah apa-apa buat berusaha bukan itu maksudnya merayu, menggoda, apakah mau membentak juga, pokoknya intinya Bu Dedo mau membuka tangannya. Nah, karena Bu Dedo juga nanti akan membayangkan ya, akan melakukan sesuatu yang sangat berharga dan sangat penting untuk hidupnya yang harus dia yang akan dipertahankannya gitu. Nah, Bu Dedo bisa merayu, mengintimidasi boleh, memarahi juga boleh, menggoda boleh. Intinya Bu Dedo mau membuka apa yang Bu Dedo minta. Nah, saya boleh memberikan rayuan kepada Bu Dedo atau mau rayukan nggak? Mau aja juga boleh. Jangan menerakani Oke, Ya Bu Dede, buka dah kepala tangannya. Buka ya. Buka dah. Buka tangannya. Buka ya. Buka ya. Oke, buka. Buka ya. boleh tapi masih juga tidak berhasil. pakai dulu. Kasih nggak? Kritik. Boleh ganti lagi. Yang lain gak punya. Buka ya. Buka. Buka ya. Maaf kalau deh Bu. Oke, terima kasih Bu Dedo dan Bu Dora. Tepuk tangan buat Bu Dedo, Bu Dora. Nah, Ibu tadi kita lihat ya, Bu Dedo sama Bu Dora sudah mempraktekkan seperti apa merayu dan membujuk seseorang untuk dapat membuka kepala tangan yang sudah dibayangkannya menjaga sesuatu yang sangat berharga. Nah, di situ kita bisa melihat ya bahwa saat seseorang mempertahankan sesuatu dalam hidupnya, kalaupun itu misalnya terbuka atau bisa dia membukakan itu karena itu berasal dari dirinya sendiri. Dia mau membuka, makanya terbuka. Walaupun sebesar apapun orang membujuk atau menghakis atau mengintimidasi, kalau seseorang tidak mau membuka, dia tidak akan terbuka. Nah, jadi berarti di sini kita bisa lihat yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri, bukan lingkungan di luar. Jadi kita lanjut pada slide berikutnya. Nah, sesungguhnya yang memegang kendali itu adalah apa kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan. Nah, ada di sini. Ini sesuai dengan teori kontrol Dr. William Glasser. Nah, sini dikatakan ilusi guru mengontrol murid. Jadi sebenarnya guru itu tidak bisa mengontrol murid, tetapi murid itu yang membuka hatinya untuk mau dikontrol oleh seorang guru. Makanya dia terkontrol. Ada yang tertib, ada yang mau mengikuti instruksi guru. Jadi sebenarnya hanya ilusi kalau dikatakan guru itu yang mengontrol murid. Sebenarnya muridlah yang mau membuka diri untuk mau dikontrol dan diarahkan oleh sang guru. Oke, kita lanjut lagi. Juga ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Itu hanya ilusi. Sebenarnya reward ataupun hadiah yang kita berikan kepada siswa itu sebenarnya bukan itu yang membuat mereka mengikuti apapun yang diikuti oleh guru, tetapi sebenarnya keyakinan diri dari murid itulah yang membuat sang murid mau mengikuti hal-hal positif yang ada di dalam kelas. Misalnya kayak menjaga kebersihan. Mungkin sudah ada yang meyakini aku suka kebersihan, makanya dia bersih. Nah, bukan karena harga reward ataupun hadiah dari guru, tapi karena memang dia punya prinsip ingin hidup bersih. Kemudian ilusi bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Sebenarnya itu juga sebuah ilusi. Sebenarnya bukan karena rasa bersalah, tetapi dia memang memiliki prinsip di dalam hidupnya. Kalau dia misalnya tidak mau malas belajar, dia tidak mau misalnya hidup kotor, nah itu membuat sebenarnya dia memiliki karakter yang baik dalam dirinya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah sebenarnya orang tua ataupun guru tidak bisa memaksa sang anak, karena anak itu sendiri sebenarnya
dia sudah membuka hatinya untuk dikontrol oleh guru, orang tua, makanya dia bisa dan mau melakukan apa yang orang tua dan guru inginkan. Nah, jadi sebenarnya kita memang tidak bisa memaksa mereka kalau tidak dari hati mereka mau memberikan hal-hal karakter positif untuk dirinya sendiri. Oke, kita lanjutkan pada slide berikutnya. Nah, di sini dapat dikatakan makna kata disiplin menurut Ki Hajar Dewantara, di mana Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi ternyata motivasi internal ini yang sangat penting. Itulah fungsi guru dan orang tua. Bagaimana memotivasi mereka agar mereka mau mendisiplinkan diri mereka sendiri tanpa ada reward, tanpa ada paksaan, dan itu memang dari panggilan hati mereka. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita membutuhkan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Nah, yang faktor internal inilah yang seperti reward, hukuman. Contoh sederhana saja ya, dulu tentang misalnya kita diharapkan datang tepat waktu. Terkadang yang kita lakukan itu sebenarnya ada motivasi eksternalnya. Atau misalnya gaji uang makan tidak keluar, makanya kita bisa datang tepat waktu, atau karena takut kena SP1 gitu kan. Tetapi ada juga yang memang memiliki motivasi internal, ingin datang tepat waktu karena mungkin misalnya sampai di sekolah berharap bisa bertemu dengan anak-anak dan langsung menyamanya di kelas, ada yang seperti itu. Kemudian dari harapan dari kita oleh Bapak Presiden ini, disiplin itu memang datang dari diri kita sendiri, tidak karena dari faktor eksternal. Sebenarnya faktor eksternal itu tidak terlalu berpengaruh ya kalau kita tidak yakini dari diri sendiri, karena dihukum juga mungkin kita akan menerima kalau memang kita tidak mau melakukannya kan gitu. Nah, jadi makanya motivasi internal inilah kita guru dan orang tua berusaha membagikan dari siswa. Oke. Selanjutnya slide-nya ya Bapak Ibu ya. Pemikiran Ki Hajar ini sejalan dengan pandangan Jan Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline 2001. Janin menyatakan bahwa arti disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Jadi sebenarnya tidak salah ya Ibu dengan kata orang sebenarnya musuh terbesar kita itu adalah diri kita sendiri, ya. Dan jadi kita memang harus bisa melakukan diri sendiri, karena diri kita pasti akan memiliki banyak permasalahan dan dilema. Seperti anak-anak, mereka pasti memiliki banyak hal dan halangan yang mereka rasakan dalam hidup mereka. Namun mungkin kita sebagai guru itulah tugas kita untuk mencari tahu kenapa dia nggak disiplin, kenapa anak itu malas, kenapa dia nggak mau belajar. Nah, itu yang harus digali oleh seorang guru. Nah, kalau seorang guru sudah mengetahui penyebab itu semua, sang anak pasti akan dapat dikontrol dan diarahkan oleh seorang guru. Oke, kita lanjut kepada slide berikutnya. Nilai-nilai kebajikan. Nah, dari kedua kata tadi mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal. Nah, nilai-nilai kebajikan ini nanti diharapkan dapat menjadi disiplin positif dan juga budaya positif di sekolah. Oke, slide selanjutnya. Nah, ini salah satu contohnya Ibu ya, tentang nilai-nilai kebajikan universal yang dimiliki oleh instansi. Salah satu contohnya Kemendikbud meluncurkan tentang profil pelajar Pancasila, sedangkan Al-Azhar memunculkan profil murid Al-Azhar. Nah, ini adalah contoh nilai-nilai kebajikan universal yang ada di sekolah kita dan juga di Indonesia. Kita lanjut. Nah, ini juga merupakan nilai kebajikan yang diluncurkan oleh sebuah instansi yang namanya proyek nilai-nilai kebajikan. Di sini dikatakan ada peduli, rajin, integritas, dan rasa hormat.
Oke, selanjutnya tentang motivasi perilaku manusia. Nah, disinilah kita dapat melihat bagaimana seorang manusia mau mendisiplinkan itu ada 3 motivasi. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, di sini pasti banyak yakin setiap manusia pasti tidak nyaman kalau sudah berhadapan dengan yang namanya hukuman, dan makanya berusaha untuk mendisiplinkan dirinya. Kemudian ada lagi yang untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu juga dengan anak-anak, karena dia makanya karena berharap dapat koin, dapat bintang emas, makanya dia mau mendisiplinkan dirinya sendiri. Dan yang terakhir untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, berharap kita berharap sebagai guru kita dapat melakukan yang memunculkan motivasi ini berada dari anak, kemana mereka melakukannya karena mereka menghargai diri mereka sendiri dan ingin menganut nilai-nilai yang kebajikan yang mereka percayai. Nah, inilah yang harusnya kita sebagai guru memotivasi anak-anak kita agar mereka sudah tidak lagi melakukan kebaikan itu karena imbalan atau penghargaan ataupun karena takut dengan hukuman. Oke, kita lanjut slide berikutnya. Nah, tujuan disiplin positif menanamkan motivasi yang ketiga pada murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Nah, Ibu, hal ini memang perlu kita lakukan agar anak-anak bisa membudayakan hal yang positif di sekolah. Oke, kita lanjut lagi dengan slide berikutnya. Ini tentang hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, Alfikon wawancara HSTDA Kongres Maret 1995 mengungkapkan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kon, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Jadi sebenarnya di sini dikatakannya misalnya seperti ini. Misalnya kalau kita berkendara jalan raya kita tidak memakai helm, tiba-tiba terjadi kecelakaan. Nah, sebenarnya itulah pembelajaran yang sesungguhnya. Kalau kita tidak mendisiplinkan diri, maka kita akan menerima akibat dari apa yang kita lakukan. Nah, jadi di sini Kon berharap kita tidak melakukan pengontrolan perilaku itu tidak hanya karena hukuman dan juga reward, tetapi kita tahu kalau kita tidak tertib atau tidak disiplin, maka yang akan menanggung risikonya adalah diri sendiri. Oke, boleh semakin pemirsa. Baiklah ibu-ibu, sekarang saya akan membagikan kertas yang berhubungan dengan restitusi, hukuman, dan konsekuensinya apa, ya, biar nanti bisa dibaca dan dilihat apa perbedaan itu semua. Akan dibaca ibu ya. Dengan tersebut kita bisa lihat ya, identitas gagal itu adalah hukuman. Kalau identitas sukses, disiplin ada konsekuensi dan restitusi. Nah, di situ kita bisa melihat restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, dari sini kita memang harus berusaha untuk menguatkan karakter siswa dan dia mau meyakini sesuatu yang baik dan positif dalam hidupnya. Oke, kita lanjut. Nah, restitusi juga membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Nah, berarti di sini kita berharap murid-murid walaupun masih sekolah dasar, tapi mereka sudah memiliki hal-hal yang merupakan kebajikan nilai kebajikan dalam dirinya. Contohnya misalnya
aku nggak mau merokok karena akan merusak paru-paru. Nah seperti itu. Jadi mereka sudah memiliki nilai-nilai kebaikan itu mulai dari sekolah dasar. Nah makanya itulah kita berperan untuk meyakinkan mereka. Oke, lanjut. Nilai-nilai kebaikan menekankan pada keyakinan seseorang yang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Misalnya harus tertib dalam belajar. Nah mereka harus tahu kalau tidak tertib apa akibatnya dan apa risiko yang akan mereka tanggung dan siapa yang diberikan di situ. Jadi diharapkan siswa mengetahui hal tersebut biar dia mau melakukan yang namanya tertib belajar. Oke, lanjut. Ini tentang pembentukan keyakinan kelas. Nah, ibu-ibu sekarang itu di kurikulum Merdeka diharapkan tidak lagi mengatakan yang namanya peraturan, tapi namanya itu keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas ini tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas itu sebenarnya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan. Lalu semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, jadi dalam kurikulum yang baru itu diharapkan keyakinan kelas itu dari semester awal sampai akhir tidak itu saja. Dan itu pun diskusikan dengan siswa. Siswa mau kelasnya itu seperti apa? Kalau mau bersih kelasnya, artinya siswanya bagaimana? Nah, jadi guru yang memancing siswa untuk membuat sendiri keyakinan apa yang ingin diterapkan di kelas yang akan mereka uni selama beberapa tahun ke depan. Kemudian nanti keyakinan kelas itu kalau ada yang melanggar, nanti ada ditinjau kembali. Bagaimana menurut teman-teman yang lain, anak murid yang lain tentang pelanggaran yang dilakukan atau apakah perlu ada perubahan keyakinan kelas itu juga didiskusikan oleh siswa. Makanya di kurikulum mereka itu memang benar-benar berpusat pada murid dan memang murid lah yang disuruh membuat keyakinan kelas itu agar mereka bertanggung jawab terhadap apa yang mereka katakan dan memberikan pendapat. Oke, kita lanjut. Nah, ini prosedur pembentukan keyakinan kelas. Pertama, mempersilakan murid-murid untuk mengeluarkan pendapat tentang keyakinan yang perlu disepakati di kelas. Nah, di sini kita berharap kalau murid-murid sendiri yang bilang tidak boleh mengejek temannya. Nah, jadi kalau ada yang melanggar, kita kembali lagi kepada mereka. Ini bagaimana teman yang mengejek teman, terus apa yang solusinya yang akan kita berikan, kan gitu. Kemudian mencatat semua masukan-masukan para murid dan lalu mengganti kalimat-kalimat positif untuk alasan insya Allah yang sudah dilakukan ya. Seperti misalnya membuang sampah pada tempatnya. Jadi kita juga tidak lagi menggunakan jangan atau tidak boleh gitu kan. Nah, kemudian tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama dan keyakinan kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga kelas. Nah, jadi kita harus mengajak anak-anak yang ibu untuk membuat keyakinan kelas seperti apa yang akan mereka. Sama dengan kesepakatan kelas. Ah ya, sama dengan kesepakatan kelas. Sama ini untuk keyakinan kelas dulu. Itu biasanya dilakukan di awal tahun ajaran baru. Oke. Nah, ini adalah tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi dari sini kita bisa mengetahui ya kalau manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar yang harus terpenuhi dan wajib terpenuhi. Karena kalau tidak terpenuhi salah satunya, maka manusia itu akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, contohnya tentang kebutuhan dasar manusia adalah bertahan hidup. Nah, bertahan hidup ini dari segi fisik juga biologis. Kalau fisik itu seperti makan, minum, berupa rumah, gitu, tempat tinggal, itu adalah kebutuhan dasar manusia dalam bertahan hidup. Lalu ada lagi kasih sayang merasa diterima di dalam lingkungannya. Lalu penguasaan ini yang mana seorang manusia merasa dia mampu menguasai teman atau dan sejawatnya dan dia bisa menguasai keadaan. Kemudian kesenangan, di mana manusia itu punya keinginan untuk bisa pergi refleksi, kemudian berbahagia dengan teman sejawat atau dengan teman sebayanya gitu kan. Juga dengan anak-anak mereka pasti senang seperti ini. Seperti itu kemarin jadi ibu ya, mereka malah pengen lagi gitu kan. Terus sudah kali bersama-sama gitu kan. Dan kebebasan ini adalah manusia memang selalu berharap bisa memilih dalam hidupnya. Tidak hanya dipatok A,
pasti agenda. Tapi manusia akan merasa senang kalau dia diberikan kebebasan memilih sesuatu. Jadi memang kebebasan ini merupakan kebutuhan dasar manusia. Oke, Bapak Ibu, Ibu kita coba lihat video ini sebentar ya. Baiklah, Ibu silakan tonton video berikut ini. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan rasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan
Yomi. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling kuat pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid kolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Baiklah, ibu-ibu, itu salah satu contoh ya tentang 5 kebenaran manusia. Kita lanjut dengan slide berikutnya. Ibu-ibu, ini tentang 5 posisi teori kontrol. Nah, ini dari untuk guru lagi ya, di mana seorang guru itu memiliki 5 posisi kontrol yang harus diketahuinya. Nah, berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Blaser, Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. 5 posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, sekarang kita lihat video berikut ini, contoh 5 posisi kontrol yang dilakukan oleh guru. Ibu, kita akan nonton video berikut ini tentang 5 posisi kontrol yang dimiliki oleh guru. Hukum ya. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, ini ya Bu ya, contoh Posisi dari penghukum hukum. biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Posisi pembuat merasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu.
Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ini guru soal diskusi teman. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang matanya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Di terakhir juga posisi pemantau. Bisa Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nah, ini posisi manajer bagi seorang guru. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan?
Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Ibu dan Bapak ya, ada 5 posisi kontrol. Ternyata ada 5 tindakan yang kita lakukan terhadap siswa yang bukan kesalahan. Kira-kira yang paling ideal yang mana? Manajer, di mana guru diharapkan mampu memancing siswa untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapinya dan mau mencarikan solusi yang terbaik untuk hidupnya sendiri. Nah, itulah 5 posisi kontrol yang dilakukan guru terhadap siswa yang melakukan kesalahan. Baiklah ibu-ibu, dari 5 posisi kontrol itu, untuk bisa memperbaiki setiap kesalahan yang dilakukan oleh siswa, kita perlu melakukan yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini dia segitiga restitusi itu, yaitu pertama menstabilkan identitas. Nah, seorang pasti pernah melakukan seperti contoh kalimatnya ya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini adalah salah satu bentuk pernyataan tentang menstabilkan identitas. Kemudian kita akan menanyakan keyakinan dalam bentuk pertanyaan seperti ini. Keyakinan apa yang telah kita sepakati, atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Dan yang terakhir adalah validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, dan adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Jadi setiap teguran yang kita berikan kepada siswa diharapkan guru mau membantu siswa mencarikan solusi setiap permasalahan yang mereka hadapi. Oke, kita lanjut slide berikutnya. Ini adalah tentang langkah yang tadi. Pertama, menstabilitaskan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Dan terakhir, menanyakan keyakinan kelas. Oke, kita lanjut. Ini adalah contoh dari kalimat yang guru ucapkan saat melakukan menstabilkan identitas, yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kemudian ini juga validasi tindakan yang salah. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya
dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan teori kontrol, menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Nah, itulah workshop tentang budaya positif kali ini yang bisa saya sampaikan kepada ibu-ibu. Semoga bermanfaat dan bisa dipraktekkan di kelas masing-masing, walaupun mungkin ada sedikit halangan atau hambatan, tapi itu biasa ya karena masih baru ilmu yang kita dapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, how are you? Just fine. Assalamualaikum, apa kabar? Baik-baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, kaifa haluk? Ikhwairin. Ya, anak-anak, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas yang akan kita terapkan di kelas ini. Kita mau seperti apakah kelas ini? Kita akan diskusikan pada hari ini. Jadi dari pendapatan anak-anak nanti tentang bentuk keyakinan kelas akan diambil beberapa yang akan kita terapkan di kelas masing-masing. Nah, anak-anak nanti tolong dibuat di sini kira-kira pendapatnya seperti apakah kelas yang diinginkan. Nanti ditempelkan di sini setelah ditulis. Nanti baru kita seleksi siapa keyakinan kelas yang mana yang akan kita ambil, yang kita terapkan di kelas kita. Oke, bisa dibagikan ya sticky notes-nya. Belakang ya, berapa orang? 4 orang ya. Ada. Ini 3 orang. Oke, sekarang sudah selesai semuanya membuat pendapat masing-masing tentang keyakinan kelas yang akan dilakukan. Kita mulai dari bisa selesai Nisha? Nah, mulai dari Kansa, Kansa tempel. Tempel di sini. Nah, Kansa tempel di sana. Tempel di sini ya. Yang sudah selesai tempel di sini. Kemudian kalau sudah selesai, tempel di bawahnya. Letakkan tempel di bawahnya. Ini ada rapi ya. Ini gampang melihatnya. Kemudian satu lagi yang di belakang silakan kalau sudah selesai. Lima juga silakan tentukan tempel. Nah, 5 silakan apa ya ayo boleh dia minimal 3 apa 2 juga boleh kalau bisa 3 bagus sekali silakan Kamila makan Kodi dan kita juga
satu juta. Oke, keyakinan kelas yang disepakati. Nggak apa-apa, itu berarti banyak memilih ide ya. Nah, oke, pertama kita lihat sini ada temannya buat tidak merusak fasilitas kelas, tidak berlarian di kelas, tidak teriak di kelas. Bisa kita jadikan sebagai kesepakatan kelas? Bisa. Itu dalam satu judul bisa nggak, apa itu kira-kira? Tidak berlarian, tidak bersuara keras, tertib, ya, tertib di kelas. Ya. Kemudian kita lihat lagi dari temannya, tidak merusak, ini sama ya, memakai seragam lengkap juga. Nah itu juga bisa masuk pada tertib di kelas, ya, termasuk ya. Kemudian menjaga kebersihan kelas, ya itu termasuk bagiannya mana? Kebersihan, menjaga kebersihan kelas. Kemudian, nah ini ada juga temannya bikin tidak boleh lari-lari, berarti sama tadi ya dengan yang teman yang sebelumnya. Tidak boleh berisik, tidak boleh menghina orang tua teman kita. Nah ini perlu kita jadikan sebagai bentuk yang paling penting ya. Tidak boleh menghina orang tua teman. Berarti itu masuk kemana? Menghargai dan menghormati, saling menghargai, ya. Itu termasuk itu ya, sebuah bentuk kesepakatan yang perlu kita yakinkan. Ya, sebagai salah satu bentuk keyakinan kita kenapa kita sini, yaitu menghargai teman, ya, saling menghargai. Jadi tidak boleh menghina baik diri sendiri, baik teman sendiri maupun orang tua teman, ya. Kita lanjutkan lagi. Ada yang mengatakan tidak boleh berbicara saat belajar, kemudian harus menghormati guru, mengucapkan salam sebelum masuk. Nah, sebelum masuk ini kita harus bukan salam, kita bentuknya seperti apa? Harus apa? Adab. Nah, adab saat di kelas. Nah, berarti tidak boleh berbicara, tak guru menerangkan, kemudian juga kita harus itu dokter masalah adalah salah satu adab di kelas yang kita terapkan, ya. Kemudian ada lagi bersih, ada hiasannya rapi, belajar dengan tertib, tidak merobek, kemudian merusak kelas juga termasuk, ya. Nah ini sudah lengkap di apa? Yang di sini tertib, menjaga kebersihan kelas, saling menghargai dan adabnya juga dipertahankan. Kemudian tidak boleh merusak, tidak ada baling. Baling ini masuk kemana? Saling menghargai, itu baling itu tidak boleh ya, karena sudah melanggar hak asasi manusia, ya. Kalau yang lebih level tinggi lagi itu sudah berhubungan dengan hukum, ya, karena sudah melanggar hak asasi manusia, ya, kalau baling itu. Oke, lanjut. Kita ini juga ada menghina orang dan melakukan kekerasan fisik, ya. Ini juga tidak boleh, ya. Oke, lanjut. Ini sudah benar, ya, yang disampaikan teman-temannya. Kali tolong menolong, tidak berbicara ketika guru berbicara, kemudian disiplin melaksanakan tugas. Apa lagi kita tambahkan sini? Disiplin. Nah, disiplin ini apa tadi? Tidak datang terlambat ke sekolah. Kemudian berpakaian lengkap juga termasuk itu disiplin, ya. Kemudian apa lagi? Tidak berbicara ketika guru ngasih tahu, harus saling berbagi dan tolong menolong. Itu berarti apa itu yang kita terapkan di kelas? Keyakinan kelasnya saling menyayangi, saling peduli, ya. Saling menyayangi dan saling peduli. Nah, ini juga banyak nih keyakinan kelas harus kita terapkan. 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 ya yang kita dapatkan untuk keyakinan kelas. Ini rasa semuanya yang dibuat oleh teman-temannya sudah benar, ya, tentang keyakinan kelas yang akan kita terapkan di kelas. Jadi berharap ini dapat kita lakukan di kelas. Karena apa? Karena jika keyakinan kelas ini tidak kita laksanakan, maka kelas kita akan menjadi tidak sesuai dengan peraturan sekolah yang ada dan juga profil pelajar pendidikan. Oke,
Oke, terima kasih anak-anak sudah membantu Mimi untuk membuat keyakinan kelas pada hari ini. Dan jadi berharap kita semua sepakat untuk dapat melaksanakannya dan anak-anak juga mau dengan ikhlas dan senang hati melaksanakan apa yang sudah menjadi kesepakatan kita tentang keyakinan kelas ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nisha, kenapa tadi bisa dilihat Nisha menarik kursi saat Raisa duduk? Iya, Miss, karena kursi itu milik Nisha dan Nisha mau ambil. Nisha tahu apa yang jadi setelah itu? Tahu, Miss, tapi Nisha tidak sengaja melakukannya, Miss. Baiklah, jadi tahu setiap manusia itu pasti pernah melakukan hal yang tidak disengaja dan itu adalah hal yang wajar. Tapi apa saya tahu apa yang terjadi setelah itu? Tahu, Miss, si Raisa terjatuh karena Nisha menarik kursinya. Nah, lalu apa yang Nisha rasakan saat melihat Raisa terjatuh? Sedih, Miss, karena Raisa terjatuh karena Nisha tidak sengaja menarik kursinya. Lalu apa yang Nisha lakukan itu apa sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Belum, Miss. Benar sekali. Nah, kalau begitu bagaimana Nisha memperbaiki kesalahan Nisha pada hari ini? Nisha akan bilang ke teman Nisha terlebih dahulu dan Nisha akan lebih menghargai teman Nisha. Baiklah, jadi berharap ya ke depannya Nisha akan lebih baik dalam berkomunikasi dengan teman dan bisa lebih menghargai teman dengan baik ya. Ya, Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Siti Afriana Nisha dari kelas 6 Ibnu Khaldun dari SD Islam Al-Azhar 32 Padang. Saya sangat berterima kasih dengan Miss Leni karena telah mengingatkan saya terhadap keyakinan kelas, yaitu saling menghargai. Kedepannya, saya akan lebih menghargai teman-teman. Terima kasih Miss Leni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.